Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enung Insan Permatasari dari kelas R4B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai fungsi pesan nonverbal. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Jadi, pesan nonverbal ini disampaikan hanya melalui gerak-gerik, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Contohnya, orang Polinesia menghormati orang lain dengan cara memeluk dan mengusap-usap punggungnya. Orang Jawa menghormati orang lain dengan cara sungkem dan duduk bersila untuk menyambut tamu yang dihormati. Orang Belanda menghormati orang lain dengan cara berdiri tegak. Dari sini dapat kita lihat bahwa penyampaian pesan nonverbal di tiap negara itu caranya berbeda-beda, tergantung bagaimana masyarakat di sana dalam memaknai pesan nonverbal tersebut. Selanjutnya, apa saja fungsi pesan nonverbal? Mark Elknap dalam penelitiannya yang berjudul Nonverbal Communication in Human Interaction tahun 1972 mengungkapkan bahwa ada 5 fungsi pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi, yaitu berupa pengulangan kembali penyajian gagasan verbal dengan gagasan nonverbal agar lebih memahami secara totalitas. Contohnya, setelah menolak sesuatu, diikuti oleh gelengan kepala, seperti ini. Tidak. Nah, ini yang dinamakan repetisi. Lalu yang kedua, substitusi, yaitu berupa penggantian tanda bahasa verbal dengan tanda bahasa nonverbal. Contohnya, tanpa menggunakan sepatah kata pun seseorang mengangguk. Nah, anggukan ini bisa diartikan sebagai penggantian tanda bahasa verbal iya ataupun sebagai penggantian tanda bahasa verbal bahwa ia paham. Lalu yang ketiga, kontradiksi, yaitu berupa pemberian makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, memuji prestasi sahabat dengan mencebikkan bibir sambil berkata, "Hebat, kamu memang hebat." Seperti ini. Hebat, kamu memang hebat. Yang keempat, komplementer, yaitu berupa saling melengkapi dan memperkaya makna tanda bahasa nonverbal. Contohnya, pancaran air muka yang redup menunjukkan pengungkapan tingkat penderitaan yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Jadi, jika kita melihat seseorang dengan pancaran air muka tersebut, tanpa bertanya pun kita dapat memahami bahwa ia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Lalu yang kelima, aksentuasi, yaitu berupa penegasan kembali tanda bahasa verbal dengan tanda bahasa nonverbal. Contohnya, seseorang mengungkapkan kejengkelan selain dengan berkata, ia juga menggunakan tindakan, misalnya dengan memukul-mukul mimbar. Nah, hal ini menegaskan bahwa saat itu ia sedang dalam kondisi yang benar-benar jengkel. Selanjutnya, Dale G. Letters dalam penelitiannya yang berjudul Nonverbal Communication Systems tahun 1976 mengungkapkan ada 6 argumentasi yang logik tentang pentingnya kedudukan tanda bahasa nonverbal dalam pembicaraan verbal. Nah, argumentasi-argumentasi tersebut yaitu yang pertama, faktor nonverbal sangat menentukan makna pembicaraan verbal. Jadi dalam penelitian Mehrabian yang berjudul The Silent Message tahun 1967 diungkapkan bahwa hampir 93% tanda bahasa nonverbal mampu mencapai sasaran pemahaman pesan bagi pendengarnya. Lalu yang kedua, penyampaian rasa lebih cermat disampaikan dengan tanda bahasa nonverbal daripada tanda bahasa verbal. Jadi pembicaraan dapat mencapai sasaran dapat dibantu dengan ekspresi wajah, gerak-gerik, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyampaian makna dan maksud secara nonverbal relatif luput dari penipuan dan distorsi atau pemutarbalikan fakta. Jadi penelitian juga mengungkapkan bahwa selain aktor-aktor yang terlatih, mayoritas manusia lebih jujur berbicara melalui tanda bahasa nonverbal daripada tanda bahasa verbal. Yang keempat, taraf kualitas tertinggi pembicaraan ditentukan oleh tanda bahasa nonverbal berupa informasi tambahan untuk memperjelas maksud dan makna pesan. Lalu yang kelima,
Efisiensi tanda bahasa nonverbal mampu mengatasi tanda bahasa verbal. Dan yang terakhir, taraf sarana subjektif yang paling tepat dalam pembicaraan yang menuntut gagasan tersirat secara tidak langsung melalui tanda bahasa nonverbal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dari penyampaian yang saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.